setelah terpilih. Tapi ini kan yang di depan mata kita. Ya, di depan mata, makanya saya bilang. Di depan apa yang mata harus dilakukan ini, semaksimal mungkin kita memilih calon yang bagi kita dianggap paling baik dari yang ada. Paling baik dari yang ada ya? Iya, kalau misalnya adanya 3 orang itu, ya udah pikir-pikir lah mana yang paling baik di antara 3 orang itu. Semua calon presiden yang disebutkan itu sudah disebutkan semua dosanya. Saya sebutkan dosanya tanpa menyebut orangnya. Formula E, kemudian EKTP elektronik, dana komcat, komando komponen cadangan, ada semua. Jadi semua punya dosa ya? Iya, semua dosa. Dan sekarang tinggal dikapitalisasi saja. Sekarang kalau yang mana paling sedikit dosanya? Ya, gitu. atau saya kalau punya kekuasaan itu saya tangkap aja mata. Makanya saya bilang di depan apa yang mata harus dilakukan nih? Semaksimal mungkin kita memilih calon yang bagi kita dianggap paling baik dari yang ada. Paling baik dari yang ada ya? Iya, kalau misalnya adanya 3 orang itu, ya udah pikir-pikir lah mana yang paling baik di antara 3 orang itu. Yang paling dianggap paling jujur, yang paling bisa memberikan harapan. Oke. Kan kita tidak bisa membandingkan dengan orang yang luar kan? Iya, hanya 3 itu misalnya, kalau cuma 3 calon. Nah, setelah itu berharap bahwa dia jadi enlightened leader. Menjadi pemimpin yang tercerahkan. Karena begini. Diberi hidayah ya? Iya. Begini Bung, kalau kita ngomong sama orang-orang itu, mereka punya visi dan misi sebagai seorang negarawan dan lain sebagainya. Bahkan luar biasa. Bahkan luar biasa. Dan itu luar biasa juga. Persoalannya adalah mereka di kerangkeng sistem. Yang membuat mereka nggak bisa apa-apa. Nggak bisa jadi pemimpin yang jujur? Iya. Pertanyaannya kok bisa begitu? Mungkin mereka beralasan karena mereka belum menjadi nomor 1. Kalau mereka nomor 1, saya akan bisa menjadi kira-kira begitulah. Nanti begitu dia nomor 1, ternyata ada lagi dewa-dewanya, Tuhan-Tuhannya ya kan. Ternyata yang tadi oligarki tadi. Nah makanya akhirnya tergantung dia berani nggak menundukkan oligarki atau bernegosiasi dengan oligarki. Tapi kalau tidak berani, karena dia lebih sayang dengan jabatannya, lebih sayang dengan kenikmatan hidupnya, maka yang terjadi adalah ya dia sudah ikut arus saja. Gitu, menikmati jabatan jadi 5 tahun. Kalau saya lihat apa yang Bung Refli sampaikan, berarti Pilpres 2024 nanti itu tidak bisa terlepas dari cengkraman oligarki. Oh iya, sudah pasti. Sudah pasti ya? Sudah pasti. Kenapa sudah pasti? Karena biaya untuk Pilpres itu triliunan. Kalau kita sebut orang-orang yang tadi, nggak ada mereka kemampuan bisa self-financing itu nggak bisa. Baik dirinya maupun partainya. Kan nggak bisa. Karena itu mereka sangat bergantung kepada donatur. Bahasa halusnya. Tapi cukong bahasa agak kasarnya. Ya kan? Padahal kalau di negara-negara yang demokratis, kan rakyat tuh bisa menyumbang tuh $1, $2, $3. Dan harus recorded. Harus melalui banking system. Ada mekanisme itu yang dibangun. Iya. Kalau kita kan enggak, tiba-tiba muncul, ini mohon maaf tuh, wah spanduk di mana-mana. Ya ini sudah bertebaran. Iya makanya, tiba-tiba ada bisa bagi sembako, bisa bagi kaos. Kita akan mikir, dari mana dia uangnya? Kan nggak mungkin, nggak mungkin dia tiba-tiba uang pribadi dia deploy ke suatu daerah untuk itu, kan nggak mungkin. Berarti kalau saya mendengar apa yang Bung Refli sampaikan ini, saya jadi pesimis ini sebagai rakyat ya. Nggak boleh pesimis. Iya, walaupun nggak boleh pesimis. Bahwa Pilpres di 2024 itu nanti tetap cengkraman oligarki di situ. Oleh karena itu, siapapun yang terpilih, itu tetap dikendalikan oligarki. Iya. Kalau tetap dikendalikan oligarki, berarti kebijakan-kebijakan yang dihasilkan nanti tetap menguntungkan oligarki. Masyarakat tidak dapat apa-apa. Tapi saya mendengar dari salah satu calon misalnya, kita tahu kita tidak mungkin lepas dari oligarki itu. Tapi paling tidak kita harus berani bernegosiasi sama dia. Atau seharusnya calon yang terpilih yang jadi presiden harus bisa mengendalikan oligarki. Iya, tadi harapannya. Ya. Tapi kalau tidak bisa mengendalikan, dia bernegosiasi. Cara bernegosiasi begini misalnya. Oke lah, kan kita tahu kita nggak mau ganggu bisnis Bapak, misalnya kan begitu. Kan yang mereka nggak mau adalah bisnis mereka itu tidak boleh diganggu dan harus berkembang. Tapi sekarang saatnya lah memberikan sesuatu bagi Republik ini. Kan Anda semua kan sudah sangat makmur. Sudah menikmati. Ini saatnya rakyat. Contoh misalnya pembagian kue. Sebagai contoh misalnya di Malaysia ada yang namanya affirmative action. Jadi bisnis-bisnis tertentu nggak boleh dimasuki
oleh kelompok-kelompok yang sudah the giant kan. Oke. Kalau di Malaysia kan ditujukan bagi Melayu ya. Iya. Nah, saya pernah lihat undang-undangnya itu. iya. Jadi undang-undangnya itu sebenarnya lebih kepada protection bagi Bumi Putra ya. Iya. Jadi bukan privilege, karena kalau Iya. privilege itu mengandung pelanggaran HAM, tapi itu protection. Iya, iya. Nah, jadi karena dia unequal kan, makanya kemudian dia ada protection. Nah, Indonesia kan bisa juga begitu. Karena kalau enggak ya, coba bayangkan Bung, tiba-tiba ya kan, kita nih nge-YouTube begini, wah, sama oligarki, YouTube dibeli semua sama dia. Jadi semua YouTuber yang punya follower itu, punya subscriber dibeli semua. Kan terjadi pada waktu itu. Kalau dulu kan tujuannya apa tuh? Yang subscribe besar dibeli? Iya. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk menguasai suara. Oke. Kan suara di dunia maya. Iya, sebagai contoh misalnya dulu ada yang .com, ya kan? Kan ada orang yang secara independen membangun .com, mantan-mantan wartawan dapat share dia. Lama-lama .com itu dibeli juga oleh konglomerat kan? Oke. Akhirnya apa? Ya pasti jadi corong konglomerat itu, nggak mungkin dia dikritik dan lain sebagainya. Nah sekarang kalau kita bicara televisi, nggak mungkin televisi nggak ada cukongnya kan? Yeah. Itu besar sekali. Nah sekarang media yang bisa menyuarakan kepentingan rakyat itu media sosial. Ya, kita ini ya. Ya, salah satunya YouTube. Oke. Nah nanti dia, wah ini ada YouTube Refli Harun, Abraham Samad dan lain sebagainya. Kita beli aja semuanya. Apalagi kalau sudah besar subscribe-nya ya. Iya, kita beli saja semua. Nah sekarang pertanyaannya adalah, oke, saya beli ya punya Anda 20 miliar ya kan? Kan goyang juga kita kan? Kalau Bung Refli goyang nggak kalau ditawarin begitu? Kalau 20 miliar nggak? Datang oligarki. Kalau Bung Refli, Anda kan punya subscribe sudah besar. Iya. Sudah lama, saya beli 20 miliar. Enggak, kalau 20 miliar nggak goyang saya. Berapa miliar yang Anda goyang? 1 triliun. Nggak, ini serius, 1 triliun? Iya, 1 triliun. Berarti Anda masih bisa juga tergoda? Oh iya, 1 triliun dong. Gitu ya. Tapi saya bikin lagi kan? Oke. Nah, jadi ada kelebihannya adalah kita bisa bikin lagi. Masalahnya, ya kita bersuara lagi, ambil aja gitu. Oke. Menarik nih apa yang disampaikan Bung Refli Harun, betul-betul memberikan kita pencerahan dan edukasi. Bung Refli, ini sudah di akhir. Ya. Saya mohon Bung Refli memberikan, karena channel ini channel yang edukasi, memberikan edukasi kepada masyarakat, agar dia bisa melakukan sesuatu di dalam menghadapi pemilu 2024 dan Pilpres 2024, agar mereka bisa memilih calon pemimpin dan calon presiden yang jujur. Satu aja saya katakan ini, yang jujur. Kalau saya bilang jujur dan terlalu lama ini, jadi yang jujur. Apa nih? Jadi apa istilahnya, sobat Abraham Samad atau ya sembarang aja. Ya buat penonton, pemirsa sekalian ya, tidak ada mungkin di Republik ini pemimpin atau calon pemimpin yang sempurna sama sekali. Tetapi kalau kita disodorkan calon pemimpin berapapun jumlahnya, carilah yang paling baik di antara mereka, dan itu bisa dilihat dari track record mereka. Nah, mudah-mudahan dengan mengetahui track record mereka, saya potong dulu. Ini menarik karena Anda bilang track record. Sebenarnya saya udah mau akhiri, tapi karena Anda bilang track record, menarik nih. Bagaimana cara mengukur track record? Karena kalau kita mengukur track record dari 5 tahun ke belakang, maka yang timbul bisa kepalsuan. Jadi seseorang yang sudah merancang bahwa akan mencalonkan diri jadi presiden, itu dia sudah membangun sebuah reputasi di 5 tahun sebelumnya. Dia sudah mencitrakan dirinya. Jadi akhirnya apa? Kita ketemu track record yang palsu. Kan begitu. Jadi juga. Bagaimana cara melihat track record itu? Sekarang kita, kalau menurut saya jangan melihat di 5 tahun ke belakang, harus jauh. Sekarang kita kan sudah ada media. Googling aja. Ya kan? Misalnya Abraham Samad, ya kan? Gitu. Nanti di situ akan muncul kan pemberitaan-pemberitaan dan lain sebagainya. Makanya dari sisi pemberitaan itu pasti kita akan menemui, waduh kok nggak ada yang sama sekali baik kan, 100%. Tapi bandingkanlah, ya kan? Misal ya, mana ini? Yang ini, saya tidak menyebut nama. Misalnya saya mau calon presidennya Rocky Gerung dan Mardigu. Atau gini aja, saya mau pilih mana ya antara Rocky Gerung, orang yang enggak nyebut nama, orang yang dianggap melanggar HAM atau orang yang terlibat diduga korupsi. Nah, kira-kira begitu. Jadi pilihan kita kan gitu.
diduga pelanggar HAM atau diduga korupsi. Yang mana mendingan? Iya. Mikir kita. Saya punya kriteria jujur. Ya. Adalah saya yang dianggap pelanggar HAM aja. Karena dianggap kalau diduga korupsi berarti dia nggak jujur. Kalau pelanggar HAM kan mungkin masa lalu, mungkin dia karena dia jabatannya pada waktu itu dan lain sebagainya. Nah, ini Kayaknya mengarah nih Anda nih. enggak, karena itu makanya saya enggak menyebut orang. Bercanda aja. Iya, nggak menyebut orang. Karena kita akan dihadapkan pada itu kan. Dia pelanggar HAM, dia terduga korupsi, itu aja. Cuman itu saja. Biasanya kayak yang akan dilekatkan kan itu doang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita mau pilih yang mana? Tapi jangan salah. Sekarang ini yang namanya terduga korupsi itu semuanya. Bukan, jadi dia pelanggar HAM diduga tapi terduga korupsi juga. Jadi kompleks. Bisa juga, karena semua calon presiden yang disebutkan itu sudah disebutkan semua dosanya. Saya sebutkan dosanya tanpa menyebut orangnya. Formula E, kemudian EKTP elektronik, dana komcat, komando komponen cadangan, ada semua. Jadi semua punya dosa ya? Iya, semua dosa. Dan sekarang tinggal dikapitalisasi saja. Sekarang kalau yang mana paling sedikit dosanya? Ya. Betul. Atau saya kalau punya kekuasaan, saya tangkap aja orang itu. Kalau bagaimana kalau kita bilang kepada rakyat ini, sudahlah, nggak usah pilih. Itu berarti tidak mengedukasi ya? Tidak mengedukasi, karena berapapun yang terpilih akan tetap jadi presiden. Oke. Jadi suara yang tidak memilih itu tidak akan mempengaruhi presiden yang terpilih. Oke, menarik. Terima kasih Bung Revi. Ya, terima kasih Apa juga. yang Anda sampaikan ini luar biasa dan insya Allah ini menjadi edukasi ya buat calon pemilih, apalagi pemilih milenial yang akan baru pertama kali memilih di